Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 16. Lucian biasanya tidak peduli akan keadaan negara. Kini ia tertarik sekali dan makin kagumlah ia terhadap Kam Siek. Amat senang hatinya mendengar nama pemuda pilihan hatinya itu dipuji-puji. Dengan penuh perhatian ia mendengarkan cerita tiga orang pengemis itu, cerita tentang keadaan negara yang biasanya ia takkan suka mempedulikannya. Menurut cerita Sintung Samkai, semenjak kerajaan Tang roboh pada tahun 907 oleh pemberontakan Gubernur Honan yang bernama Chubun yang kemudian mendirikan kerajaan baru yang disebut Kerajaan Liang, maka keadaan tidak pernah aman. Perang terjadi di mana-mana, perebutan kekuasaan terjadi. Para pejabat tinggi bekas kerajaan Tang mengangkat diri sendiri menjadi raja muda dan sebagian besar tidak mau tunduk kepada raja baru itu. Sementara itu, ancaman dari utara dan barat masih terus datang sehingga keadaan makin kacau balau. Banyak pula bekas pejabat tinggi kerajaan Tang yang masih setia dan mereka ini pun menggunakan pelbagai usaha untuk mendirikan kembali kerajaan yang sudah jatuh. Sehari setelah Kamboan Sui dibawa pergi oleh pasukan kerajaan Liang, di sini muncul Baisan yang mengaku seorang pendekar sahabat baik Kamboan Sui. Dia telah memperlihatkan kepandaiannya sehingga kami percaya dan ketika dia minta bantuan kami untuk menyelidiki kemana Kamboan Sui dibawa, kami lalu mengerahkan anak buah kami untuk melakukan penyelidikan itu. Akan tetapi, dengan kaget kami mendengar berita dari seorang anak buah kami akan kejahatan Baisan itu di Dusun Kisan. Apa yang ia lakukan? Seorang pencari kayu di hutan pada suatu hari mendapatkan Baisan dalam keadaan pingsan di dalam hutan. Pencari kayu Shichi itu menolongnya dan membawanya pulang ke rumah. Akan tetapi apa yang dilakukan jahanam itu sebagai balas budi ini? 2 hari kemudian ia membunuh pencari kayu berikut istrinya dan anak-anaknya sebanyak 3 orang berikut gadis itu sendiri. Tentu saja kami yang mendengar ini menjadi marah sekali dan menyerbu ke sini, kiranya Li Hiap sudah lebih dulu datang menggempurnya. Sayang ia terlalu lihai sehingga kita tak dapat membinasakannya. Akan tetapi Lucian sama sekali tidak tertarik oleh cerita tentang Baisan ini, maka tanyanya cepat, lalu, bagaimana dengan hasil penyelidikan kalian? Kemana dibawanya Kamboan Sui oleh pasukan itu? Sudah kami selidiki dan ternyata dibawa ke kota raja, yaitu di ibu kota Honan. Kemanapun juga akan kukejar, pikir Lucian. Ibu kota Honan yang sekarang menjadi kota raja adalah Kai Feng, dan ia harus segera berangkat ke sana. Dan Baisan itu, apa maksudnya dengan pernyataannya bahwa ia hendak menolong Kamboan Sui pula? Kami tidak tahu jelas karena ia seorang yang berhati palsu. Akan tetapi kami dapat menduganya, Li Hiap. Bukan tak mungkin bahwa dia pun seorang kepercayaan kerajaan Hitan yang juga ingin sekali mempergunakan tenaga dan pikiran Kamboan Sui dalam soal ilmu perang. Bangsa Hitan sendiri sudah berkali-kali mengalami kekalahan apabila berhadapan dengan pasukan yang dipimpin Kamboan Sui. Baik, terima kasih, Sintung Samkai. Sekarang perkenankan aku pergi, aku hendak menyelidiki ke Kai Feng. Berhati-hatilah, Li Hiap. Dalam masa perebutan kekuasaan ini, raja-raja muda banyak menarik tenaga orang-orang pandai yang tentu akan berlomba merampas seorang penting seperti Kamboan Sui. Dengan tergesa-gesa karena masih saja hatinya mengkhawatirkan nasib jenderal muda Shikam itu, Liu Lucian segera meninggalkan kota Poki, kembali ke dusun keluar kota untuk mengambil kudanya, kemudian ia membalapkan kuda itu ke timur laut, menuju ke kota raja dari kerajaan Liang. Apa yang diceritakan secara singkat oleh Sintung Samkai 3 orang pimpinan perkumpulan Jembel Wei Hokaipang itu memang benar. Perebutan kekuasaan di antara para bekas pembesar tinggi kerajaan Tang, para bekas pangeran dan raja muda yang mengangkat diri sendiri setelah kerajaan Tang roboh, benar-benar membuat rakyat amat menderita. Rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang lemah dan miskin, selalu yang menjadi korban tiap kali terjadi perang dan keributan. Pemuda-pemudanya dipaksa menjadi tentara, hasil sawah ladangnya dirampasi, pajaknya diperberat secara paksa, gadis-gadisnya yang muda dan cantik diambil secara paksa untuk menghibur pasukan-pasukan yang lewat. Akan tetapi, mereka yang tergolong orang-orang pandai, ahli silat dan ahli perang, bermunculan dan keadaan keruh seperti itulah merupakan masa jaya bagi mereka. Inilah masanya bagi para perampok untuk beraksi tanpa takut dihancurkan petugas keamanan karena orang lebih meributkan mencari kedudukan daripada menjaga keamanan rakyat. Masanya bagi yang kuat menindas yang lemah.
Masanya pula bagi orang-orang sakti yang di masa aman tentram pergi ke guha-guha, ke puncak-puncak gunung, ke tepi-tepi laut untuk bertapa, untuk turun gunung masuk kota raja untuk menawarkan kepandaian mencari jasa dan kedudukan mulia. Dan memang para raja muda yang mempunyai cita-cita mengangkat diri menjadi raja besar, amat membutuhkan tenaga orang-orang sakti ini. Tidak peduli si orang sakti itu terdiri daripada golongan hitam maupun putih, penjahat maupun pendeta, asal sakti dan tenaganya dapat dipergunakan, tentu oleh si pangeran atau raja muda akan diterima penuh kegembiraan, dihujani hadiah emas permata, pakaian indah, makanan lezat, atau wanita cantik. Memang menurut sejarah, zaman lima wangsa selama setengah abad ini, adalah zaman yang paling keruh dan penuh dengan perang antara saudara. Semenjak kerajaan Tang jatuh dalam tahun 907, disusul dengan perebutan kekuasaan yang memecah-mecah bangsa. Dunia Kangou terpecah belah pula, karena masing-masing membela yang mempergunakan mereka. Tidak jarang terjadi bentrokan hebat antara perkumpulan-perkumpulan orang gagah. Bahkan partai-partai persilatan besar, kelenteng-kelenteng besar yang mempunyai banyak anak murid banyak yang terseret-seret. Dalam perjalanannya mencari Kam Siek menuju ke ibu kota Kaifeng yang berada di lembah selatan Sungai Kuning, Liu Luxian banyak sekali melihat pertempuran-pertempuran dan banyak penderitaan para pengungsi. Namun karena ia sendiri mempunyai urusan penting yang amat menggoda hatinya, maka ia sengaja menjauhkan diri dari semua halangan, tidak mau melayani urusan kecil yang akan memperlambat perjalanannya dan tidak mempedulikan pula penderitaan para pengungsi yang amat menyedihkan itu. Akan tetapi, pada suatu hari, ia tertarik juga akan sesuatu peristiwa dan terpaksa menunda perjalanannya untuk menyaksikan peristiwa itu. Pagi hari itu, ketika Luxian menunggangi kudanya melalui jalan sunyi yang rusak oleh air hujan, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan yang sambung-menyambung. Suara seperti ini sudah biasa ia dengar. Tentu wanita yang diculik pasukan tentara, atau diganggu orang jahat, pikirnya tanpa mau mempedulikannya. Akan tetapi pekik itu tidak hanya jerit wanita, bahkan pula teriakan laki-laki yang agaknya menghadapi maut. Ini pun tidak menarik perhatian Luxian. Tiba-tiba ia menghentikan kudanya dengan menahan kendali. Telinganya mendengar bersiutnya angin yang aneh. Itulah hawa pukulan yang luar biasa, pikirnya. Tentu ada orang sakti yang bertempur di sana. Sebagai seorang ahli silat, hal ini amat menarik hatinya dan ia segera meloncat turun dari kudanya, membiarkan kudanya makan rumput di situ lalu ia sendiri berlari memasuki dusun itu, menyelinap di antara pohon dan semak-semak. Ia melihat seorang kakek yang rambutnya riap-riapan, akan tetapi pakaiannya biarpun kotor berdebu terbuat daripada bahan sutera yang mahal, mukanya keruh pandang matanya kejam, alisnya berkerut seperti orang marah. Kakek ini duduk di atas sebuah batu besar di pinggir jalan, kedua kakinya bersila dan kelihatan lemas. Di dekat batu besar itu tampak sebuah dipan bambu yang biasa digunakan orang untuk mengangkut orang-orang sakit, dan dua orang pemanggulnya kini berada di belakang kakek itu, seorang duduk mengipasi lehernya yang berkeringat dan yang seorang lagi berdiri sambil bertolak pinggang mengikuti gerakan kakek tadi. Melihat wajah dua orang itu yang bodoh, mereka itu agaknya hanya tukang panggul dipan itu yang hanya bertenaga besar. Yang amat menarik perhatian Luxian adalah di sekeliling tempat duduk kakek itu, di mana tampak belasan mayat bergelimpangan. Mereka itu tidak kelihatan terluka dan di dekat mereka banyak senjata malang melintang, bahkan di antara mayat itu ada yang masih memegang pedang. Akan tetapi semua mayat itu mengeluarkan darah dari mulut, hidung, mata dan telinga. Di antaranya terdapat pula wanita-wanita yang agaknya hanya wanita biasa, mungkin para pengungsi karena di sana-sini kelihatan buntalan-buntalan pakaian. Pada saat itu, datang pula serombongan pengungsi, di depannya berjalan dua orang laki-laki muda dan seorang gadis tanggung. Melihat gerakan mereka, dapat diduga bahwa dua orang pemuda itu memiliki kepandaian silat, bahkan yang seorang sudah memegang sebatang pedang telanjang. Para pengungsi laki-laki dan perempuan dan yang jumlahnya 20 orang lebih, berjalan di belakang tiga orang muda itu dengan mata terbelalak lebar membayangkan kengerian dan ketakutan. Mana dia? Mana kakek gila yang jahat dan membunuhi pengungsi itu? Bentak pemuda yang memegang pedang. Para pengungsi yang berada di belakangnya dengan muka pucat menuding ke arah kakek yang sedang duduk tenang di atas batu sambil berkata, "Itu dia, iblis tua itu." Si pemuda bersama dua orang temannya tercengang, seperti tidak percaya. Pemuda berpedang melangkah maju. "Dia ini. Kakek lumpuh."
Kakek itu membuka matanya yang tadinya seperti selalu ditutup, memandang 3 orang muda dengan penuh perhatian, lalu dengan suara malas bertanya. Kalian juga mengungsi? Apakah hendak tunduk kepada kerajaan pemberontak Liang? Kakek iblis! Orang-orang ini mengungsi menyelamatkan diri dari ancaman perang, mengapa kau bunuh mereka? Siapa kau, bentak pemuda berpedang? Jawab! Kalian hendak mengungsi dan tunduk kepada pemberontak Liang? Kami tunduk kepada pemerintah yang mana, peduli apa denganmu? Kalian tidak setia kepada kerajaan Tang, maka harus mati juga. Kakek gila! Kau pembunuh kejam, kau harus dienyahkan. Pemuda itu menerjang maju dengan pedang digerakkan, akan tetapi dengan kakek itu menggerakkan tangan kirinya, didorongkan dengan jari tangan terbuka. Bagaikan sehelai daun kering tertiup angin, pemuda berpedang itu terangkat dan terlempar ke belakang, menjerit dan roboh dengan pedang di tangan, dari mulut, hidung, mata dan telinganya keluar darah. Gadis tanggung itu menubruknya dan menangis ketika menyaksikan bahwa kakaknya itu ternyata telah tewas. Siluman keji. Pemuda kedua marah sekali, lupa akan bahaya dan melompat ke depan, kedua tangannya bergerak memukul. Si kakek tetap tenang, kembali tangan kirinya terangkat dan pemuda kedua itu mengalami nasib sama. Tubuhnya terangkat dan terlempar lalu terbanting ke bawah, tewas dalam keadaan mengerikan. Kakek itu tidak berhenti sampai di situ, ia menggerakkan tangannya pula dan kini gadis tanggung yang menangis itu bagaikan kena hantam kepalanya oleh palu godam, terjengkang dan tewas, juga berdarah dari mulut, hidung, mata dan telinganya. Melihat ini, para pengungsi itu lari seperti dikejar setan dan keadaan di situ sunyi kembali. Lucian bergidik. Hebat kakek ini. Pukulan jarak jauh membayangkan tenaga sinkang yang luar biasa. Lucian bersembunyi dan mengintai terus. Dari jauh datang lagi rombongan pengungsi baru, terdiri dari 11 orang. Mereka itu terkejut ketika melihat mayat bergelimpangan di pinggir jalan, akan tetapi mereka tidak menaruh curiga kepada si kakek lumpuh. Apa yang terjadi? Lopek, apakah yang terjadi di sini? Mengapa begini banyak orang mati? Seorang di antara rombongan pengungsi itu bertanya. Dengan gerakan perlahan, kakek itu menoleh, menyapu para pengungsi yang terdiri dari 2 keluarga itu dengan pandang mata dingin. Kalian hendak mengungsi ke daerah kerajaan Liang? Tidak. Jawab orang itu, kami mencari daerah tak bertuan, lebih baik hidup di gunung-gunung di mana terdapat ketentraman. Kalian tidak senang dengan pemberontak Liang? Semenjak runtuhnya kerajaan Tang, kami tidak pernah mengalami ketentraman lagi. Mana ada pemerintah yang menyenangkan sekarang ini, biarpun banyak hidup kerajaan-kerajaan baru? Tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak, tangannya merogoh saku baju dan ia melemparkan sekantung uang perak. Terimalah ini, berangkatlah dan memang lebih baik kalian mengungsi ke gunung-gunung. Selamat jalan. Orang itu terkejut dan bingung, pandang matanya menaruh curiga. Pasti ada hubungannya keadaan kakek aneh ini dengan kematian begitu banyak orang. Setelah mengaturkan terima kasih, ia tergesa-gesa membawa keluarganya meninggalkan tempat itu. Setelah rombongan ini pergi, sampai sore hari, hanya serombongan pengungsi lagi yang lewat di situ, terdiri dari belasan orang yang kesemuanya, dari anak bayi sampai kakek-kakek, dibunuh oleh kakek lumpuh ini karena mereka itu semua hendak mengungsi ke kota Raja Liang, yaitu kota Lokyang. Bertumpuk-tumpuk mayat pengungsi di tempat itu, dan si kakek lumpuh lalu pergi dari situ, duduk di atas pikulan yang berupa dipan bambu digotong 2 orang pemikulnya. Liu Lucian adalah putri ketua Bengkau. Semenjak kecil gadis ini berdekatan dengan orang Kang Ou yang sakti dan aneh, tidak heran pula melihat kekejaman-kekejaman dilakukan orang. Ayahnya dan para pimpinan Bengkau juga merupakan orang-orang aneh yang dapat membunuh orang lain begitu saja tanpa berkedip. Akan tetapi kini menyaksikan kakek lumpuh yang membunuh para pengungsi tanpa pilih bulu, laki perempuan tua muda, sampai bayi dibunuh hanya karena mereka hendak mengungsi ke Lokyang, benar-benar menjadi kaget dan bergidik. Bukan main kejamnya kakek lumpuh ini, pikirnya. Biarpun urusannya itu tiada-tiada sangkut pautnya dengan dirinya, namun ia sudah merasa tertarik untuk mengikuti kakek lumpuh itu, dan kalau perlu ia hendak turun tangan mencoba-coba kehebatan si kakek lumpuh yang ia percaya tentu mempunyai kepandaian tinggi sekali. Kakek itu bermalam di sebuah gubuk rusak di pinggir sawah, dilayani oleh kedua orang pemikulnya.
Betapa herannya hati Lucian ketika kakek itu mengeluarkan sekantung uang emas, memberikan kepada kedua pemikulnya sambil berpesan agar besok kedua orang itu mencarikan sebuah kereta dan kuda yang baik untuknya. Aku hendak melakukan perjalanan jauh ke selatan, kalian mana kuat memikul aku terus, demikian katanya dengan suara perlahan akan tetapi berpengaruh sedangkan kalimatnya teratur baik seperti ucapan seorang pembesar atau bangsawan. Dua orang pemikul itu tidak banyak cakap. Akan tetapi mereka itu memperlihatkan sikap menghormat sekali, menyanggupi dan menyebut paduka kepada kakek itu, kadang-kadang menyebut ongya atau taijin. Malam itu bulan bersinar penuh, Lucian masih mengintai di sekitar tempat itu ketika ia melihat berkelebatnya bayangan yang gerakannya cepat bukan main. Tahu-tahu bayangan itu sudah tiba di depan gubuk di mana si kakek lumpuh berada, dan terdengar suara erang laki-laki yang parau tetapi nyaring. "Hei, Chow Pak Ong. Kau terkenal dengan julukan Sinjiu, tangan sakti. Apakah tangan saktimu itu hanya untuk membunuhi rakyat tidak berdosa?" "Sinjiu Chow Pak Ong, kalau ada kepandaian, keluarlah." Terdengar suara tertawa mengejek dari dalam gubuk. "Chow Pak Ong, si raja muda sudah lenyap bersama lenyapnya kerajaan Tang yang besar. Akan tetapi aku si tua bangka Kong Lo Senjin akan membunuh setiap orang yang tidak setia kepada dinasti Tang." "Orang usilan, kau siapa?" Orang di luar itu tertawa juga. "Hahaha, Chow Pak Ong. Setelah kau kalah dan remuk kedua kakimu, kau merasa malu dengan kekalahanmu sehingga kau mengganti nama. Hahaha, sungguh lucu. Biarpun mengganti nama 1000 kali, siapa tidak akan mengenal Sinjiu Chow Pak Ong yang besar namanya akan tetapi kini sudah bangkrut dan lumpuh? Pinceng Ho Huat Huisio dari Xiao Wimsi, tidak akan mendiamkan saja melihat kau bertindak sewenang-wenang." Dari dalam gubuk terdengar suara meludah. Segala macam pendeta. Kau selalu hanya membantu yang menang, untuk yang kuat memberi sumbangan, untuk orang-orang kaya dan orang-orang segolongan. Hi, pendeta tengik. Selama kau menjadi pendeta pernahkah kau berdoa untuk si miskin jembel kelaparan? Pernahkah kau berdoa untuk si jahat agar kembali ke jalan yang benar? Pernah kau membantu untuk pelaksanaan doa-doamu dengan perbuatan nyata? Apa jasamu untuk negara dan bangsa? Apakah orang-orang menjadi baik setelah kau setiap hari bersembahyang? Cukup. Kau bekas raja muda memang terkenal jahat, tidak mengenal Tian. Si Huisio marah, memutar toya, tongkat panjang, dan mendekati pintu gubuk. Hahaha. Apakah tandanya orang mengenal Tuhan? Hanya karena gerak bibir dan goyang lidah cukup menjadi tanda mengenal Tuhan. Dengar, pendeta tengik. Orang bisa saja mengenal Tuhan tanpa mempedulikan perilaku kebajikan, akan tetapi tak mungkin orang mengabdi kebajikan tanpa mengenal Tuhan. Perbuatan nyata yang menjadi ukuran, bukan gerak bibir dan goyang lidah. Apa perbuatanmu baik? Ih, manusia yang sudah gelap hatinya. Kalau Pinceng, aku tidak turun tangan menghukummu mewakili Tian, kau tentu akan makin merajalela. Setelah berkata demikian, Huisio itu berkelebat memasuki pintu gubuk. Liu Lucian memandang penuh perhatian. Gerakan Huisio cukup hebat dan ia pikir tentu kakek lumpuh itu akan menghadapi lawan tangguh. Akan tetapi setelah Huisio itu menerobos masuk, ia hanya mendengar suara ketawa si kakek lumpuh, dibarengi suara, krak, dan disusul melayangnya tubuh Huisio itu keluar gubuk bersama toyanya yang sudah patah-patah menjadi 3 potong. Akan tetapi Huisio itu bukan terlempar melainkan melompat keluar. Agaknya ia gentar dan juga marah. Chow Pak Ong orang buronan, pelarian. Pinceng datang memang bukan untuk melawanmu seorang diri, akan tetapi hendak menyampaikan tantangan. Kalau memang gagah, datanglah di tepi sungai, kami Wei Ho Sieng, 4 orang gagah sungai Wei Ho, menantimu malam ini juga. Hahaha. Aku Kong Lo Senjin mana kenal segala cacing tanah yang bernama Wei Ho Sieng segala? Akan tetapi jangan kira karena kedua kakiku lumpuh, kalian 4 ekor cacing tanah dapat menghinaku. Kalian tentulah 4 orang pengkhianat dan penjilat kerajaan Liang, harus kubunuh. Kau tunggulah, sekarang juga aku datang memenuhi tantanganmu. Huisio itu meleset pergi dengan gerakan cepat sekali. Liu Xian makin tertarik. Ia sudah mendengar dari ayahnya akan nama Sinjiu Chow Pak Ong yang terhitung seorang di antara tokoh-tokoh besar di dunia persilatan. Menurut cerita ayahnya, Chow Pak Ong adalah seorang raja muda kerajaan Tang yang memiliki ilmu silat tinggi sekali. Seorang yang mempertahankan kerajaan Tang, akan tetapi karena pengeroyokan orang-orang gagah yang berusaha menjatuhkan kerajaan itu, ia kalah dan terpukul hancur kedua kakinya.
Semenjak itu orang tidak mendengar lagi namanya dan ia dianggap sebagai seorang pelarian yang selalu dicari oleh kerajaan Liang untuk dibinasakan. Sekarang ia secara kebetulan bertemu dengan tokoh ini, menyaksikan keganasan yang luar biasa dan juga sebentar lagi ia akan menyaksikan kelihayan kakek lumpuh ini menghadapi 4 orang gagah yang berjuluk Wei Ho Sieng. Maka ketika ia melihat kakek itu keluar dari gubuk, duduk di atas dipan bambu dan dipukul 2 orang pelayannya, secara diam-diam ia mengikuti dari jauh. Tidak berani ia mengikuti terlalu dekat karena kakek lihai itu berbahaya sekali dan ia tidak mau melibatkan diri dalam pertandingan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Maka ia malah mendahului larinya 2 orang pemikul itu, menuju ke tepi sungai, ia melihat 4 orang sudah menanti musuh. Ia memperhatikan mereka. Di bawah sinar bulan yang penuh dan terang, ia melihat seorang Huishio setengah tua, yang ia duga tentulah Huishio yang tadi dipatahkan toyanya oleh si kakek lumpuh. Huishio ini bertangan kosong, akan tetapi melihat bentuk tubuhnya yang tegap, dapat dibayangkan bahwa tanpa toya, Huishio bernama Hou Huat Huishio murid Xiao Limpai ini tentulah seorang lawan yang cukup tangguh. Orang kedua adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, memegang sebatang tongkat baja, berdiri tegak memandang ke depan. Orang ketiga adalah seorang Tosu, pendeta Tu, yang tidak memegang senjata apa-apa, akan tetapi pinggangnya terlibat sebuah cambuk hitam. Adapun orang keempat adalah seorang wanita berusia 40 tahun, di punggungnya terselip sebatang pedang. Mereka berempat berdiri dengan sikap tegang dan memandang ke depan, menanti datangnya musuh mereka yang lihai, yang akan muncul dari arah timur. Lucian juga memandang ke arah itu. Dan tak lama kemudian, di bawah sinar bulan yang mencorong yang merupakan bola api merah bulat di sebelah timur, muncullah 2 orang pemikul itu, berjalan dengan langkah lebar setengah berlari. Kakek lumpuh itu bersila di atas dipan bambu, rambutnya sebagian besar menutupi muka, menyembunyikan sepasang matanya yang bersinar-sinar seperti mata harimau. Suasana menjadi tegang sekali, dan ini terasa oleh Liu Lucian yang sudah merasa gembira karena sebentar lagi ia akan menyaksikan pertandingan hebat. Berhenti! Kakek lumpuh mengomando dan kedua orang pemikul itu berhenti pada jarak 20 meter dari keempat orang yang sudah siap itu. Tiba-tiba pikulan itu berikut dipan bambu dan kakek lumpuh, terlempar ke atas, melayang ke depan dan turun ke atas tanah di depan 4 orang musuh, turun tanpa suara dan tanpa menimbulkan debu seakan-akan sehelai daun kering melayang turun dari pohon. Bukan main hebatnya Ginkang, ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan kakek lumpuh itu. 2 orang pemikul Lau berjongkok dan sikap mereka tidak peduli. Agaknya sudah terlalu sering mereka ini melihat tuan mereka bertempur atau membunuh orang. Memang selama belasan tahun ini setelah kerajaan Tang roboh, Xinjiu Chou Pak Ong yang sudah mengganti namanya menjadi Kong Lo Senjin, kerjanya hanyalah mencari perkara dan membunuhi orang-orang yang dianggapnya tidak setia kepada kerajaan Tang yang sudah roboh. Dalam kecewanya dan sakit hatinya karena kedua kakinya lumpuh, kakek ini menjadi seperti tidak normal lagi pikirannya, menjadikan ia ganas kejam dan gila-gilaan. Nah, kalian menentangku, aku sudah datang. Majulah. Dengan sikap tenang saja, masih bersila, kedua tangannya diletakkan di atas paha, kakek itu menantang. Huishio itu mewakili teman-temannya menjawab setelah melangkah maju setindak, Chou Pak Ong, sebelum kami turun tangan terhadapmu, baiklah kau ketahui lebih dulu bahwa kami bukanlah orang-orang yang tidak tahu bahwa kau seorang bekas raja muda yang setia terhadap rajamu, dan di samping itu seorang yang terkenal di dunia Kang Ou. Kalau kau membunuhi musuh-musuhmu atau membunuhi orang-orang yang kau anggap telah mengkhianati kerajaan Tang, itu Pinceng dan adik-adik Pinceng ini tidak akan ambil peduli. Akan tetapi secara kejam kau membunuhi para pengungsi hanya karena mereka hendak mengungsi ke daerah kerajaan Liang. Hal ini amatlah keji dan bukan hanya kami, melainkan semua orang gagah tentu akan menentangmu. Kami berempat sudah mengangkat saudara, bersumpah hendak membasmi kejahatan. Pinceng Hou Huat Huishio murid dari Xiao Limpai, Tu Heng ini Liong Xinchu seorang Tosu dari Kunlun Pai, dia itu Bunto Anyo dari Hawasan Pai beserta Lutek Gu adik seperguruannya. Kau lihat kami adalah murid-murid partai besar, selalu mentaati perintah perguruan untuk membasmi kejahatan. Cukup. Hahaha, Huishio mentah. Kau perlu apa berpidato di depanku? Kau tahu apa? Dengan membunuhi para pengungsi itu, aku telah berbuat kebaikan terhadap mereka. Pertama, mereka mengungsi ke daerah pemerintah pemberontakan Liang, sama dengan mencari kesengsaraan, maka aku bebaskan mereka sehingga tidak usah menghadapi bencana.
Kedua, mereka itu mudah melupakan pemberontakan Cubun yang merebut tahta kerajaan, berarti mereka itu lemah dan pengecut, tidak setia. Apa harganya untuk hidup lebih lama lagi? Benar-benar alasan yang bocengli, tak pakai aturan, seenak perutnya sendiri, bentak Lotek Gu si murid Hawa Sanpai yang memegang tongkat. Mari kita hajar tua bangka keji ini. Liu Lucian yang menonton sambil sembunyi, diam-diam merasa gembira dan kagum terhadap Kong Lo Senjin si kakek lumpuh. Lihai ilmu silatnya, lihai pula kata-katanya, aneh dan juga terlalu sekali. Ia mengharapkan pertandingan yang ramai sehingga tidak percuma ia mengintai dan mengikuti kakek itu sampai sehari lamanya, apalagi kalau diingat bahwa 4 orang pengeroyok ini adalah murid-murid partai persilatan besar, Xiao Limpai, Kun Lunpai, dan Hao Sanpai. 3 buah partai besar yang sering disebut-sebut ayahnya dan dikagumi. Mula-mula memang 4 orang itu bergerak dengan cepat dan indah sekali mengurung si kakek lumpuh. Huixiao Xiao Limpai itu yang telah kehilangan Toya, kini mematahkan dahan pohon dan memutar-mutar dahan ini dengan tenaga besar menimbulkan angin berderu. Tosu dari Kun Lunpai yang bernama Liong Sun Chu itu pun meloloskan cambuknya dan terdengar bunyi keras seperti petir menyambar di atas kepala. Sungguh pun tidak sehebat paman gurunya, Kau Bian, permainan cambuk itu, namun Lucian mengagumi keindahannya. Adapun kakak beradik seperguruan dari Hawa Sanpai, juga tidak kalah hebatnya. Permainan pedang wanita itu amat cepat, pedangnya lenyap berubah sinar pedang bergulung-gulung, sedangkan tongkat sutenya juga bergerak-gerak laksana seekor naga mengamuk. Akan tetapi segera Lucian kecewa. Entah 4 orang itu hanya memiliki gerakan ilmu silat indah yang kosong saja, ataukah si kakek lumpuh yang terlalu ampuh bagi mereka? Disambar 4 macam senjata dari 4 penjuru, tubuh bagian atas kakek itu hanya bergerak-gerak seperti batang padi tertiup angin pukulannya menyeleweng ke kanan ke kiri. Tiba-tiba terdengar kakek itu tertawa bergelak, tubuhnya yang masih bersila itu tahu-tahu sudah melayang ke atas kemudian menyambar ke arah Huat Huixiao. Huixiao Xiao Limpai ini kaget sekali, cepat ia menyambut dengan sodokan toyanya ke arah ulu hati. Kong Lo Senjin menangkap Toya itu berbaring tangan kirinya menampar dilanjutkan dengan tangan kanan yang menangkap Toya mendorong keras. Huat Huixiao berteriak sekali dan tubuhnya sudah terlempar ke bawah. Terdengar air muncrat dan tampaklah tubuh Huixiao itu terapung-apung seperti sebatang balok hanyut. Siluman tua, berani kau membunuh saudara kami, bentak Liong Sun Chu si Tosu Kun Lunpai. Cambuknya menyambar-nyambar dengan suara keras. Karena kakek tua itu kini sudah duduk bersila lagi di atas bambu setelah tadi menyerang Huat Huixiao, maka cambuk Liong Sun Chu menyambar ke bawah, ke arah kepalanya. Bunto Anio yang juga marah, menerjang dengan tusukan pedang dari belakang, mengarah punggungnya, sedangkan Lotek Gu menghantamkan tongkatnya ke arah pundak kiri. Kong Lo Senjin kembali mengeluarkan suara ketawa keras. Ia membiarkan cambuk itu mengenai kepalanya. Ujung cambuk menghantam kepalanya terus melibat. Akan tetapi ketika Tosu Kun Lunpai yang kegirangan melihat hasil serangannya itu hendak menarik kembali cambuknya, ia kaget setengah mati karena cambuknya seakan-akan telah tumbuh akar di kepala kakek itu, tak dapat ditarik kembali. Pedang yang menusuk punggung dan tongkat yang menghantam pundak juga tidak ditangkis, akan tetapi pedang dan tongkat meleset hanya merobek baju saja, seakan-akan yang diserang adalah baja yang keras dan licin sekali. Selagi 3 orang pengeroyoknya kaget, kakek itu sudah menyambar cambuk dan tubuhnya kembali mencelat ke atas. Kedua tangannya bergerak, cepat sekali sehingga sukar diikuti dengan pandang mata, menampar 3 kali ke arah kepala para pengeroyoknya, sambil menampar, ia terus mencengkram dan melempar. Hanya jerit 3 kali terdengar dan tampaklah 3 orang gagah itu berturut-turut melayang dari atas tebing, jatuh ke dalam sungai dan tubuh mereka terapung-apung seperti ikan-ikan mati, hanyut mengikuti mayat Huat Huixiao. 2 orang pemikul itu kini menghampiri si kakek lumpuh. Mereka itu dengan wajah takut sudah menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Bersambung ke bab 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.